Ide sebuah startup. Ngomongin sebuah startup rasanya seperti lebih challenging ya. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah rintisan sebuah bisnis. Dan begitulah ketika kita baru mulai sebuah bisnis. Itu biasa disebut sebagai rintisan bisnis. Karena dalam membuat sebuah bisnis ada 4 siklus yang harus kita jalani. Yang pertama adalah startup, kemudian growth, kemudian maturity, dan yang terakhir adalah decline. Bicara soal cikal bakal sebuah ide startup, gue teringat tentang Facebook gitu. Facebook pada awalnya didirikan oleh 2 pionir untuk komunikasi internal di kampus antar mahasiswa gitu. Tetapi oleh pionirnya ini tidak diteruskan karena idenya dianggap hanya sebuah permainan belaka yang tidak menghasilkan profit atau cuan di akhirnya. Tetapi oleh Mark Zuckerberg, bisnis ini ditransformasi menjadi sebuah grand plan bagaimana Facebook bisa mengkoneksikan antar mahasiswa nggak hanya di Harvard tapi juga di seluruh kampus di US, dan at the end Facebook menjadi sebuah mesin penghasil uang lewat advertising campaign-nya. Apa yang Mark Zuckerberg dan juga Facebook lakukan adalah mengubah sebuah ide menjadi sebuah bisnis jangka panjang. Ini sesuatu yang nggak mudah untuk dilakukan, tetapi jika kamu exercise cara berpikir dan juga mengkombinasikan dengan pengalaman kamu, maka kamu juga punya potensi untuk membuahkan sebuah startup idea gitu. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, bahwa kebanyakan orang hanya berpikir ke depan dan juga ke belakang, seperti lagi berjalan dari sebuah kota A menuju kota B. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus panjat sebuah gedung pencakar langit gitu. Kemudian kita harus melihat sebuah kota dari helikopter view gitu, sehingga kita bisa menemukan koneksi yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Nah, koneksi ini bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman kamu yang luas dan berbeda. Lalu yang kedua adalah kamu terus melatih cara berpikir dan menciptakan sebuah hal yang inovatif. Kata Steve Jobs melanjutkan tadi, kamu harus melihat dari lantai 80 gitu, sehingga kamu bisa melihat sesuatu yang luas dan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan hal itu bisa kamu lakukan dengan cara melakukan pengalaman atau mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Misalnya aktif ikut seminar, kemudian ikut studi ke luar negeri, jalan-jalan, dan juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang jauh lebih sukses dengan kamu. Dan lalu yang kedua adalah cara melatih kemampuan berpikir kritis. Bagaimana caranya? Kamu harus sering-sering melihat ada problematika apa sih di masyarakat dan solusi seperti apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melihat potensi sebuah ide atau gagasan menjadi bisnis startup yang sustainable dan juga profitable memang tidak mudah. Seperti kata Chris Dixon, bahwa startup itu nggak jarang kita anggap hanya sebuah permainan di awalnya. Padahal sebuah startup yang baik, dia akan menjadi sebuah pendobrak dan pengubah behavior atau aktivitas pasar di masyarakat. Di awal berdirinya Microsoft di tahun 1975, Bill Gates dan co-foundernya memunculkan sebuah konsep bahwa komputer bisa menjadi sebuah piranti pribadi dan juga sebuah kebutuhan di meja kerja kantor ataupun di meja kerja rumah. Hal itu sungguh sangat mencengangkan di tahun 1975. Tetapi jika kita tarik di tahun seperti sekarang, ketika work from home menjadi sebuah opsi untuk bekerja, maka hal itu menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, untuk memunculkan sebuah ide startup, gak jarang kita harus menggunakan intuisi yang kuat dan juga berdasarkan data. Apa sih tren yang bakal terjadi dalam 5-10 tahun ke depan, sehingga bisnis yang kita rintis sekarang bisa benar-benar diadopsi oleh banyak orang dalam jangka panjang. Kenapa sebuah startup menjadi sebuah opsi untuk berbisnis di era digital seperti sekarang? Karena sistem bisnis yang sudah ada di pasar atau market itu sangat kompetitif, dan gak jarang sebuah hal yang sangat kompetitif mendorong kita untuk menciptakan sebuah produk yang cepat, lebih baik, tetapi dilemanya adalah harus murah gitu. Sehingga hal-hal seperti ini menciptakan terjadinya price war, perang harga yang gak jarang akan membunuh bisnis itu sendiri dalam jangka panjang. Nah, kata Peter Thiel bahwa kompetisi itu sebenarnya adalah untuk para losers. Kamu harus menemukan sebuah lautan baru atau biasa disebut sebagai blue ocean strategy, karena
di ranah area yang sangat kompetitif. Itu adalah ranah area red ocean yang sudah berdarah-darah. Nah, bagaimana kamu bisa menemukan ide startup? Mari kita coba bahas. Untuk melahirkan sebuah ide startup bisnis, sebenarnya kita bisa merujuk pada statement Steve Jobs di awal tadi. Yang pertama adalah kamu harus punya sebuah pengalaman yang unik. Kemudian yang kedua adalah kamu harus bisa berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Nah, di tahun 2017 gue pernah berkesempatan untuk pitch startup idea dan kemudian bertemu dengan angel investor ataupun venture capitalist yang bisa membiayai ide sebuah bisnis yang gue lahirkan. Nah, saat itu gue punya pengalaman bekerja di GlaxoSmithKline, sebuah perusahaan farmasi yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, dengan berbekal pengalaman gue bekerja di dunia farmasi, ketemu dokter, punya banyak kenalan di klinik dan juga rumah sakit, gue berpikiran untuk menciptakan sebuah startup di ekosistem tersebut. Nah, akhirnya gue bikin sebuah proposal dalam bentuk idenya apa, kemudian sistem bisnisnya seperti apa, kemudian gue pitch kepada calon para investor, dan waktu itu gue di-invite bergabung dalam sebuah komunitas startup incubator di MIT yang saat itu acaranya ada di Australia. Nah, coba kita bahas beberapa contoh yang sudah terjadi, ide-ide besar seperti Patreon. Oke, jadi founder dari Patreon itu pada awal mulanya membuat sebuah channel di YouTube untuk mempromosikan band yang baru dibentuknya gitu. Tetapi sekitar 1 dekade yang lalu, sistem monetize di YouTube belum sebagus sekarang. Akhirnya melihat hal tersebut, si founder menganggapnya sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan. Karena banyak konten kreator seperti dia yang belum mampu untuk mendapatkan monetize dengan baik, tetapi harus survive karena menjadikan konten kreator sebagai pekerjaan full time-nya. Nah, apa yang terjadi adalah si founder tersebut menciptakan Patreon, sebuah sistem pembiayaan untuk mendapatkan sponsor yang memberikan support dananya untuk para content creator. Dan saat ini Patreon sudah berdiri sejak tahun 2013 dan ada sekitar 3 juta para donatur yang aktif mensupport para content creators di Patreon. Oke, studi kasus sebuah ide startup yang kedua adalah Netflix gitu. Siapa sih yang nggak kenal Netflix? Apalagi di era wabah seperti ini. Sepertinya Netflix jadi escape room for us karena kita nggak bisa travel kemana-mana. Tetapi siapa sih yang menyangka bahwa Mark Randolph, co-founder dari Netflix, pada mulanya bekerja di sebuah perusahaan logistik. Sehingga dia terbiasa untuk mengirimkan barang dari rumah ke rumah. Nah, pengalaman beliau inilah yang disebut sebagai Steve Jobs tadi sebagai sesuatu yang unique experience gitu. Kemudian dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, akhirnya Mark Randolph melihat adanya potensi bisnis di sebuah perfilman. Karena pada saat itu market leadernya adalah Blockbuster yang terbiasa membelikan rental DVD tetapi punya kelemahan bahwa mereka mempunyai sistem denda jika kamu terlambat untuk mengembalikan DVD yang kamu sewa. Akhirnya Mark Randolph mempunyai ide bahwa kenapa sih orang-orang nggak berlangganan aja, kemudian klik di website, kemudian kaset-kasetnya akan dikirimkan ke rumah mereka tanpa hadirnya denda keterlambatan. Karena mereka punya kuota untuk meminjam katakanlah 3-5 DVD, dan jika mereka mau meminjam yang baru, kembalikan dulu yang CD-CD yang lama, baru berikan CD yang baru. Nah, hal-hal yang seperti inilah bagaimana proses melahirkan sebuah ide startup bisnis. Oke, kita udah cukup ngomongin bagaimana melahirkan sebuah ide atau gagasan bisnis startup. Lalu, langkah yang kedua adalah langkah teknis yang harus kamu lakukan untuk menguji kelayakan ide atau gagasan startup kamu. Ada 4 langkah yang harus kamu lalui. Yang pertama adalah uji apakah solusi kamu cocok untuk masalah yang hadir di tengah masyarakat. Lalu yang kedua adalah apakah solusi kamu cocok untuk market yang kamu sasar gitu. Kemudian yang ketiga adalah apakah bisnis model kamu profitable. Lalu yang keempat adalah how to run the business. Nah, coba kita bikin sebuah real case study untuk situasi saat ini, wabah pandemi. Apa sih ide bisnis yang bisa kita lakukan di era seperti sekarang? Salah satu masalah besar yang gue lihat adalah pendidikan gitu. Gimana banyak murid dan juga mahasiswa tidak bisa melakukan sistem pembelajaran secara normal. Mereka harus stay di rumah aja, tetapi sistem infrastruktur pendidikannya
belum cukup mumpuni. Oke, memang ada sebuah sarana yang bisa mendukung pembelajaran mereka seperti WhatsApp dan juga Zoom. Dan meskipun Zoom bisa di-record, tetapi informasi yang begitu banyak ini harus diorganisir dengan baik gitu. Kalau Zoom setiap hari di-record, maka butuh berapa file sendiri di setiap komputer mahasiswanya. Bagaimana jika kamu bisa menciptakan sebuah software gitu yang berbentuk application based maupun website based yang bisa mengorganisir segitu banyaknya informasi gitu, sehingga mahasiswa kedepannya tidak perlu datang lagi ke kampus, mereka bisa melakukan registrasi secara online. Tetapi yang lebih penting adalah mereka bisa menjalankan aktivitas belajar mengajarnya secara nyaman lewat sistem software web based ataupun application based ini. Nah, ini adalah studi kasus bagaimana menemukan sebuah masalah yang hadir saat ini, kemudian bagaimana kamu bisa masuk untuk memberikan solusi, dan langkah yang ketiga adalah bagaimana kamu bisa menentukan sistem bisnis model untuk ide atau gagasan ini. Salah satunya adalah dengan cara Netflix tadi berlangganan. Kamu bisa melakukan sistem penyewaan software kamu untuk kampus-kampus, sehingga ketika mereka menggunakan aplikasi atau software kamu, mereka harus berbayar. Atau bisa juga kamu menjual software ini secara one time ya, sehingga mereka tidak perlu melakukan adanya pembiayaan lagi ke depannya. Last but not least, if you have passion already, don't forget to follow your passion. Karena passion itu nggak jarang menjadi sebuah panggilan kehidupan kamu. Nah, ikutin terus passion kamu dan kembangkan menjadi sebuah ide atau gagasan yang nggak hanya berguna untuk dirimu sendiri, tapi juga orang di sekitar kamu, sehingga bisa membuat sejahtera diri kamu sendiri dan juga orang di sekitar kamu. Until next time, ciao!